warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 6 dari mata kuliah Manajemen Strategi SDM yang diampu oleh Ibu Syarifah Ida Farida, SEMM, kelas 06 SMJE 035, Universitas Pamulang. Kelompok ini terdiri dari Anissa Asnafariha, M. Gibran Musabi, dan Septi Radila. Di sini kami akan menerangkan tentang konsep-konsep perencanaan SDM. Dimulai terlebih dahulu oleh perencanaan SDM. Perencanaan adalah proses pemilihan dan penerapan tujuan, strategi, metode, anggaran, standar atau tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar di lingkungan sebuah organisasi atau suatu perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ialah memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, mengelola pergantian karyawan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan. Manfaat perencanaan SDM yang pertama ada peningkatan produktivitas dengan tenaga kerja yang sesuai. Produktivitas organisasi dapat meningkat. Yang kedua ada pengurangan biaya, mengurangi biaya yang terkait dengan rekrutmen dan pelatihan yang tidak efektif. Yang ketiga, peningkatan kepuasan kerja karyawan yang ditempatkan sesuai dengan keterampilan dan minat mereka cenderung lebih puas dan termotivasi. Yang keempat, fleksibilitas organisasi memungkinkan organisasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Konsep-konsep perencanaan SDM. Yang pertama ada analisis kebutuhan SDM, yaitu organisasi harus mampu memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan rencana bisnis dan tujuan strategis. Yang kedua ada analisis ketersediaan SDM, yaitu mengevaluasi ketersediaan tenaga kerja saat ini termasuk keterampilan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki karyawan. Yang ketiga ada identifikasi kesenjangan, yaitu proses membandingkan antara kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan saat ini. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk mengambil tindakan seperti pelatihan, rekrutmen, dan penempatan ulang. Yang keempat ada strategi penggandaan SDM, yaitu mencakup kebijakan perekrutan, seleksi, outsourcing, dan perencanaan tenaga kerja jangka panjang. Yang kelima ada evaluasi dan peninjauan ulang, yaitu setiap rencana SDM harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan implementasinya sesuai dengan target yang ditetapkan. Peran utama perancangan SDM. 1. Identifikasi kebutuhan SDM. 2. Pengembangan keterampilan. 3. Pengelolaan talenta. 4. Penyusunan anggaran. 5. Pengelolaan perubahan. 6. Analisis data dan pengambilan keputusan. Tantangan perancangan SDM. 1. Perubahan teknologi. 2. Kekurangan keterampilan. 3. Dinamika tenaga kerja. 4. Perubahan regulasi. 5. Analisis data dan pengambilan keputusan. 6. Kepuasan dan keterlibatan karyawan. Forecasting dalam perancangan SDM. Peramalan kebutuhan SDM atau forecasting adalah suatu proses dalam meramalkan permintaan, demand, dan penawaran, supply, terhadap tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan di masa mendatang. Ketika merencanakan sekaligus memprediksi kebutuhan sumber daya manusia, wajib hukumnya bagi perusahaan untuk mempunyai ide yang jelas. Ide tersebut harus bisa menggambarkan hal-hal yang dibutuhkan perusahaan di saat ini maupun di masa mendatang. Baik, jadi kesimpulan pada materi kali ini mengenai konsep-konsep perencanaan SDM ialah perencanaan sumber daya manusia merupakan proses strategis dan sistematis yang berperan penting dalam menjamin ketersediaan tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun waktu.
Perencanaan SDM bukan hanya kegiatan administratif, melainkan bagian integral dari strategi organisasi yang bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengelolaan manusia secara efektif dan efisien. Konsep-konsep utama dalam perencanaan SDM meliputi analisis kebutuhan tenaga kerja, peramalan atau forecasting, analisis ketersediaan SDM, serta strategi pemenuhan gap. Contoh permasalahan, PT Maju Jaya sedang mengalami pertumbuhan pesat. Mereka memproyeksikan peningkatan produksi sebesar 30% dalam 2 tahun ke depan. Namun, saat ini PT Maju Jaya kekurangan tenaga kerja terampil di bidang teknik. Manajer SDM PT Maju Jaya harus membuat perencanaan SDM untuk mengatasi kekurangan ini. Jelaskan langkah-langkah perencanaan SDM yang perlu dilakukan oleh manajer SDM PT Maju Jaya, serta analisis potensi kendala yang mungkin dihadapi dan bagaimana solusinya. Selanjutnya, pembahasan langkah-langkah perencanaan SDM yang perlu dilakukan oleh manajer SDM PT Maju Jaya. Yang pertama ada analisis kebutuhan tenaga kerja, yang kedua analisis penawaran tenaga kerja, yang ketiga peramalan permintaan dan penawaran, yang keempat ada perencanaan aksi, yaitu rekrutmen eksternal, pelatihan dan pengembangan, program magang, outsourcing, yang kelima ada evaluasi dan pengendalian.